Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, Tuhan dapat mengutus anak-anaknya yang taat untuk dapat datang ke Indonesia. Dan sejarah yang indah itu kita dapat nikmati bersama-sama. Salah satu hasilnya adalah Gereja Baptis pertama di Bandung, di mana para ratusan Injil dari gereja-gereja Baptis di Amerika Serikat mengutus utusan Injilnya. Dan untuk mengenal lebih dalam, kita akan menceritakan sedikit tentang sejarah Gereja Baptis pertama. Ya, kalau bicara tentang pelayanan Gereja Baptis, khususnya di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari Gereja Baptis pertama, karena memang gereja ini adalah gereja Baptis yang awal atau paling awal dimulai. Nah, gereja ini dimulai oleh misi ya. Pada waktu itu ada 3 orang misi yang sangat berperan untuk memulai pelayanan gereja ini, yaitu Buren Johnson, kemudian Sears, dan juga Charles Cowherd ya. Mereka mendarat di Jakarta pada bulan Desember tahun 1951 ya, menggunakan pesawat Royal Dutch Airlines atau disebut KLM. Nah, mereka pada tanggal 26 Desember tahun 51 mereka berupaya menghubungi orang-orang yang terkait ya, khususnya mereka sebagai orang asing ya, menghubungi kedutaan, departemen agama, yang orang-orang kunci, termasuk misi yang sudah ada. Dan akhirnya dalam kesimpulannya mereka diarahkan untuk ke Bandung ya, jadi lebih mudah ke Bandung. Dan pada waktu mereka datang di Bandung ya, karena mereka sudah pernah melayani di Cina, mereka bertemu dengan orang-orang Cina ya. Dan dalam upaya-upaya misi, akhirnya mereka mulai memberitakan Injil dan mencari cara untuk dapat melayani dan memberitakan Injil. Dan mereka mulai mengadakan kayak buat brosur, cari informasi-informasi dan memberitakan Injil. Dan mereka mulai mengumpulkan orang-orang ya. Orang-orang yang sudah mulai terbuka, yang mulai percaya, dikumpulkan pada tanggal 11 Mei tahun 1952 mereka mengadakan kebaktian perdana ya, kebaktian perdana di sebuah gedung mosaik di Jalan Wastu Kencana nomor 27 ya. Pada waktu itu kebaktian dihadiri oleh 23 orang ya. Ada 13 orang dari orang Indonesia yang maksudnya, kemudian 10 orang dari misi atau orang asing. Nah, kemudian pelayanan mereka dilanjutkan dan berlanjut, pembinaan orang-orang yang baru diinjili, dan akhirnya gereja ini diorganisasikan ya. Orang-orang yang sudah mulai percaya dibaptiskan, dan ada 20 orang anggota pertama yang mengorganisasikan diri menjadi anggota Gereja Baptis pertama ini. Diorganisasikan pada tanggal 23 November tahun 1952. Pada waktu gereja diorganisasikan tanggal 23 November 52, di dalam catatan ada 20 jemaat yang menandatangani pengorganisasian gereja begitu ya. Jadi di antaranya adalah almarhum Diakon Yusuf Matias bersama Ibu Yusuf Matias dan juga Pendeta Billy Matias. Para misionaris ini pastinya rajin mengunjungi mereka, dan memang satu hal yang mereka lakukan selain menginjili adalah bagaimana mereka mengajarkan bahasa Inggris gitu. Ini yang paling menarik ya. Dan melalui itu banyak sekali yang dimenangkan ya. Dan pada tahun 58 terbukti ya bahwa banyak dari jemaat Gereja Baptis pertama yang sungguh-sungguh melayani. Karena tahun 58 Gereja Baptis pertama melakukan penahbisan diakon ya. Ada
Diakon Au Chian Sun, Diakon Tan Tek Kang, Diakon Ciong Kian Hui, kemudian Diakon Yim Chip Ko, serta Diakon Yusuf Matias ya. Tadi ayah dari Pendeta Billy Matias, yang akhirnya Pendeta Billy Matias menjadi pendeta senior di Gereja Baptis Pertama, dan dia juga untuk yang mencetuskan untuk berdirinya Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Ya, jadi kita dapat melihat bahwa dari Gereja Baptis Pertama, para utusan Injil telah menanamkan untuk semangat misi dan jiwa berPI itu dari sejak mulanya. Di mana dari Gereja Baptis Pertama pun kami telah membuka cabang-cabang dan memang telah dirancang untuk membuka cabang-cabang di berbagai tempat di Bandung. Di sisi utara ada Gereja Baptis Cipaganti, kemudian di sisi selatan Gereja Baptis Efrata, di timur dan barat ada Gereja Baptis Batu Jaman dan Gereja Baptis Bait Lahim. Jadi dari awal memang semangat untuk berekspansi itu sudah ada, menanam jemaat-jemaat baru. Dan kalau kita melihat itu pertama-tama diawali dari dropping keluarga-keluarga yang sudah bergabung di Gereja Baptis Pertama, di mana mereka diutus, beberapa diutus untuk mengembangkan, menjangkau daerahnya, daerah-daerah tertentu itu, kemudian dikembangkan hingga sampai gereja yang mandiri. Jadi dari awal memang semangat untuk bermultiplikasi, untuk terus mengabarkan Injil, baik di kota sendiri maupun sampai ke ujung bumi, itu sudah tertanamkan dan dijalankan. Dan harapannya kami dapat setia, dan setiap gereja baptis dapat setia menjalankan semangat itu. Selamat ulang tahun yang ke-49 Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang terkasih. Kita bersyukur pada tahun ini kita punya tema yang sangat luar biasa, Genggam Bumantara, bagaimana kita dapat memenangkan peperangan di udara. Nah, mungkin pesan dari kami Gereja Baptis Pertama, kita bersyukur bahwa kita punya satu keluarga, dan sebagaimana doa Tuhan Yesus kepada umat Kristen, umat pengikutnya, murid-muridnya di Yohanes 17, bagaimana kita bersatu bersama-sama. Karena untuk memenangkan peperangan perlu ada persatuan. Oleh karena itu mari kita bersatu bersama-sama, bergandeng tangan, kita saling menolong, saling mendoakan, saling mendukung, agar kita dapat memenangkan peperangan yang di udara. Sehingga kita dapat semakin maju, semakin jaya, tentu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita dapat terus melayani dalam kerajaannya bersama-sama sebagai umat baptis, Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu ke-49 Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Genggam Bumantara, memenangkan pertarungan di udara. Haleluya! Selamat ulang tahun ke-49 Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Genggam Bumantara, menangkan pertarungan di udara. Haleluya!